Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita melanjutkan ya perkuliahan tentang masih deret Fourier. Nah, ini kemungkinan deret Fourier ketiga ya, materi deret Fourier ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas deret Fourier dengan metode biasa, yaitu mencari A0, AN, dan BN. Kemudian yang kedua yaitu deret Fourier kompleks, yaitu mencari Cn, ya C0 dan Cn-nya gitu. Kemudian ini yang ketiga, kalau sebelumnya rentang atau intervalnya itu selalu 2pi. Nah, sekarang intervalnya itu sembarang. Karena tidak semua gelombang itu memiliki interval yang 2pi ya. Jadi ketika nanti ada persamaan atau bentuk gelombang yang intervalnya itu tidak dalam bentuk 2pi, maka bisa menggunakan deret Fourier integral sembarang, interval sembarang untuk menentukan persamaan dari gelombang tersebut. Nah, baik, apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mengkonstruksi persamaan gelombang dengan interval sembarang? Tetap kita mulainya adalah melalui persamaan deret Fourier ya. Oke, latar belakangnya bahwa permasalahan fisika tidak selalu berada pada keadaan interval 2pi. Artinya gelombang yang kita cari itu tidak selalu intervalnya 2pi. Untuk hal ini mudah bagi kita untuk mengubah koefisien deret Fourier ke dalam interval lain. Jadi deret Fourier yang interval biasa kemudian atau 2pi itu kita ubah ke dalam bentuk interval sembarang. Nah, interval sembarangnya di sini dimisalkan 2L. Biasanya 2pi sekarang 2L. Bisa dalam bentuk min L sampai L atau 0 sampai 2L. Nah, biasanya fungsi sin-nya itu adalah fungsi sin-nya itu adalah sin nx. Nah, karena di sini 2pi-nya diganti 2L gitu, maka akan berubah menjadi npx per L. npx per L ya. Yang mana memiliki intervalnya itu periodenya 2L, tidak lagi 2pi ya. Nah, kemudian kalau misalkan rentangnya 2L gitu, sehingga ini X-nya ditambah 2L, nah nanti persamaannya bisa menjadi sin npx per L ditambah 2np ya, sehingga nanti berubah menjadi sin npx per L. Nah, ini pengubahan dari yang sin nx biasa ya, berubah kalau intervalnya 2pi menjadi 2L, itu berubah menjadi sin npx per L. Oke. Nah, selanjutnya persamaan cos ya, itu juga kita ubah dalam bentuk npx per L. Jadi kan di deret Fourier itu kan ada sin nx dan cos nx. Nah, ini karena intervalnya sembarang, berubah menjadi sin npx per L dan cos npx per L. Kalau misalkan diubah dalam bentuk eksponensial, karena ini yang bentuk kompleks ya, biasanya itu bentuknya adalah inx gitu. Sekarang menjadi inpx per L gitu. Ya, periodenya tetap min L sampai L atau 0 sampai 2L. Jadi kalau metode biasa sin sama cos pakainya, kalau metode kompleks pakainya eksponensial, ini kita ubah semuanya sudah dalam bentuk interval sembarang ya. Oke, kalau kita substitusikan ke dalam persamaan deret Fourier gitu, jadi ini setengah A0 ditambah A1 cos. Ini kan harusnya cos X saja, karena kan 1 gitu ya. Ini berubah menjadi Px per L. A2 cos, di sini biasanya 2X gitu aja, sekarang berubah menjadi 2Px per L, dan seterusnya. Sin-nya juga begitu, ini awalnya sin X gitu aja, ini berubah menjadi Px per L. 2px per L dan seterusnya ya. Nah, sedangkan kalau kompleksnya ini berubah menjadi Cn eksponen inpx per L. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, langsung saja. Kalau biasanya kita bisa dapatkan A0, AN sama A0, AN sama BN gitu. Ya. Nah, di sini kalau misalkan nanti bentuknya bukan kompleks, itu pakainya AN dan BN. AN-nya biasanya kan 1 per pi gitu. Nah, sekarang diubah menjadi 1 per L. Integral dari min L sampai L. Biasanya kan min pi sampai pi gitu ya. Fx cos npx per L dx. Itu untuk mencari konstanta AN-nya.
Kalau mencari konstanta Bn-nya, ini tinggal diganti 1/L. Ini rada ke atas tadi ya ketikannya. Coba saya ubah. Oke, ya. Oke, kalau Bn berarti 1/L, awalnya 1/Pi gitu. Integral min L sampai L fx sin npx per L dx. Nah, nanti bisa dicocokkan kalau pakai hanya AN dan BN itu pakai metode biasa ya, tapi untuk interval sembarang. Kalau pakainya CN nanti berarti pakai yang metode kompleks. Nah, ini CN-nya menjadi 1/2L, biasanya kan 1/2Pi. Integral min L sampai L fx eksponen min IN Px per L dx. Oke, itu konstanta-konstanta yang kita dapatkan untuk metode konstruksi persamaan gelombang menggunakan Dirac-Fourier interval sembarang ya. Jadi ada 3 konstanta ini. Oke, ini ada contoh nih ya. Tentukan persamaan fungsi gelombang berikut gitu. Oke, kalau digambarkan seperti ini nanti ya. Fungsi gelombang. Jadi dari min L dari 0 sampai L, ini pakainya dari 0 sampai L ya. Dari 0 sampai L nilai fungsinya itu 0 gitu. Sedangkan dari L sampai 2L nilai fungsinya itu adalah 1. Ini dari L sampai 2L nilai fungsinya adalah 1 ya. Nah, ini mencoba pakai metode yang kompleks. Oke, karena dari 0 sampai L nilainya 0, terus dari L sampai 2L nilainya 1, maka ini dipisah ya. Jadi 1/2L integral 0 sampai L dulu fungsinya 0. Sedangkan L sampai 2L nilai fungsinya 1. Dikali eksponen min IN Px per L ya. Ini nggak perlu dikali karena berapapun dikali 0 ya 0 ya. Nah, ini akan habis tinggal yang di sini gitu. Kalau diintegralkan terhadap X, maka nanti min IN Px per L-nya ke bawah gitu. Nah, nanti lihat cara metode integral eksponensial. Nah, ini tetap min eksponen IN Px per L ya. Dari batasnya dari L sampai 2L. Nah, kalau dimasukkan batasnya 2L itu menjadi ini nanti ya. 1/min 2IN P gitu. Ini eksponen min 2IN P ya. Kalau dimasukkan batasnya L menjadi min eksponen min IN P gitu. Nah, nanti bisa diuraikan ya, bisa ditulis ulang. Biar paham kenapa penguraian seperti ini. Terus di sini ya, kalau misalkan bingung kenapa di sini langsung jadi 1, ini bisa diubah dulu dalam bentuk sin cos ya. Eksponen min 2IN P itu kalau diubah dalam bentuk sin cos berapa, sehingga nanti hasilnya itu 1 gitu. Terus nilai N ini bisa genap, bisa ganjil ya, bisa ganjil, bisa genap. Kalau ganjil nanti kalian masukkan saja. Itu nanti nilainya selalu 0. Sedangkan kalau genap nilainya nanti hasilnya adalah min tinggal 1 ya, nanti hasilnya min 1 min 1 min 1 jadi 2 gitu. 2 sama 2 ini habis jadi min 1/INP. Itu kalau ganjil. Kalau ganjil ini atas itu genap ya. Kalau ganjil seperti itu hasilnya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan ya nilai CN-nya itu adanya ketika ganjil saja. Sedangkan C0-nya itu nilainya di sini sama dengan setengah ya. Nah, ini L sampai 2L yang nilainya 1, yang 0 sampai L kan nilainya 0 ya, nggak usah ditulis. Ini nilainya setengah. Nah, kalau dikonstruksi nanti akan terbentuk seperti ini dan terakhirnya terbentuk Dirac-Fourier seperti ini ya. Dan itu cara untuk membuat ya persamaan gelombang menggunakan Dirac-Fourier integral sembarang. Nah, seperti itu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup ya. Sekarang tugasnya kalian bisa membuat persamaan gelombang ya melalui Dirac-Fourier integral sembarang untuk kasus A dan kasus B. Nah, silakan dikerjakan ya. Dikumpulkan hari Rabu ya. Oke, untuk video ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.